Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat salikin, sahabat khasyiin, mari kita berdoa kepada Allah bersama-sama dengan doa Nabi Sulaiman. Hamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawudal jibala yusabbihna wa tayir wa kunna fa'ilin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in. Semoga Allah menurunkan ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu ini mampu membuka pintu rizki yang melimpah seperti air Zam-Zam dan sembuh dari segala penyakit. Di antaranya adalah penyakit hati. Tolong rendahkan hati kita. Kita akan mengkaji surat Al-Muzammil ayat 1 sampai 7. Kita akan mengemis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Fatir ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wa huwal ghaniyyul hamid. Shadaqallahul azim. Ya ayyuhan nas, wahai para manusia, antumul fuqara'u ilallah, kalian itu membutuhkan Allah. Di terjemahan itu diartikan membutuhkan. Kalian itu fakir, miskin di hadapan Allah. Wallah, dan demi Allah, huwa, dia Allah, al-ghaniyyu, maha kaya, al-hamidu, maha terpuji. Jadi kemarin ceritanya ketika kami belajar sehari 1 juz, menemukan ayat ini yang sering kita sampaikan ketika kita sholat. Kita harus mengemis, menjadi pengemis, pengemis hidayah, pengemis khusyuk, pengemis ampunan. Terutama ketika duduk di antara 2 sujud, kita mengemis, Rabbighfirli, ampunilah aku, warhamni, sayangilah aku, rasakan, wajburni, cukupilah aku, warfa'ni, angkat derajatku, warzuqni, berilah aku rezeki, wahdini, berilah aku hidayah, mengemis hidayah. Wa'afini, kita mengemis sehat, sehat wal afiat. Itu bahasa Arab itu. Sudah mengindonesia menjadi sehat wal afiat. Aslinya apa mungkin? Siha wal afiyah. Enak orang di Indonesia itu. Sehat, sehat wal afiat. Siha wal afiyah. Wa'afini, sehatkan rohani kami. Wa'fu anni, dan maafkan. Jadi setiap doa itu iringi dengan mengemis. Dan pengemis itu pasti tangannya di bawah, yang ngasih tangannya di atas. Meminta dan memerintah, beda enggak?
Kalau memerintah itu pasti di atas. Kita sering berdoa itu memerintah, seharusnya meminta seperti pengemis. Jadi kita sering Allah itu kita perintah, giliran Allah memerintah kita sami'na wa asaina. Giliran Allah kita perintah dengan kemasan manis doa, maunya Allah itu disuruh sami'na wa ata'na. Wahai manusia, kamu itu pengemis dan selalu butuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Posisinya itu merendah. Khusyuk itu artinya merendah. Makanya banyak sekali kita menemukan ayat khusyuk itu diturunkan, sakinah itu diturunkan, cinta itu juga diturunkan. Kata diturunkan pasti ke bawah. Berarti posisi kita itu paling bawah, serendah-rendahnya. Ya. Seperti apa sih pengemis itu kalau minta? Memintanya itu bukan memerintah. Semoga dipahamkan Allah. Kira-kira bedanya tipis enggak meminta dan memerintah? Bukan tipis, jauh. Tipis bagi hati yang ya Allah ya Karim. Nah, hati kita itu posisinya di surat Al-Muzammil. Posisinya di surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Qumil laila illa qalila, dirikanlah salat malam walaupun sebentar atau sedikit. Nisfahu awingkus minhu qalila, bisa 1/2 malam atau lebih sedikit. Au zid alaihi warattilil qur'ana tartila, atau tambah bacaan kalian dengan bacaan tartil. Inna sanulqi alaika qawlan saqila, kata Allah, sesungguhnya kami akan menurunkan bacaan perkataan yang berat. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'aw wa aqwamu qila. Sesungguhnya sholat malam itu sholat yang terkesan dan menyentuh hati. Innalaka fin nahari sabhan tawila, sesungguhnya kalian di waktu siang itu sangat sibuk sekali. Coba ketika jenengan bangun malam, itu terasa berat apa ringan? Berat itu tandanya bahwa hati kita masih berselimut. Kalau hati kita masih berselimut, kita harus meminta cahaya hidayah. Kemarin ketika kami safar ke Bandung, ke Tangkuban Perahu, pas hujan, Pak Sigit saksinya. Dan naik itu sudah berkabut. Sampai puncak, sampai sana tidak bisa kelihatan kawannya karena diselimuti oleh kabut. Ketika saya melihat kabut, saya langsung tadabbur, ya Allah, hati itu kalau diselimuti kabut enggak akan bisa la ilaha illallah, enggak akan bisa la ilaha illa anta, enggak akan bisa la ilaha illa ana. Hati itu kalau berkabut persis seperti Fir'aun, ana rabbi, saya itu Tuhan, atau mungkin ana rabbuka. Fir'aun kan berkata ana rabbukumul a'la, bahwa aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Jadi kita ini tanpa disadari, perhatikan, sering memposisikan kita Tuhan, sedangkan Allah itu kita suruh-suruh. Diakui dan tidak seperti itu. Dan kita disindir
oleh Allah, oleh Rasulullah di dalam doa iftitah yang dibaca oleh Rasulullah ketika salat malam, anta rabbi wa ana abduka, engkau adalah Tuhanku sedangkan aku adalah hambamu. Jangan dibalik. Hati yang berselimut seakan-akan berkata, saya ini Tuhanmu, sekarang tak suruh-suruh. Diakui dan tidak ketika dipanggil Allah, diperintah Allah, hayya ala sholah, mereka menjawab nanti dulu. Tapi kalau giliran hamba ini berdoa, tidak bisa nanti dulu, secepatnya. Betul Pak Fauzi? Ya. Anak kecil kalau minta sesuatu kepada orang tua, secepatnya. Secepatnya. Tidak tahu kalau orang tua itu punya uang atau tidak. Kalau Allah sih jelas. Allah itu jelas di dalam surat Fatir ayat 15 tadi, bahwa Allah itu maha kaya. Allah seakan-akan berkata, aku itu kaya, tapi permintaanmu itu loh, caranya kok gitu. Betul apa betul? Saya ini kaya kata Allah, tapi permintaanmu itu loh gak punya sopan santun. Kamu itu pengemis, gembel. Ya Allah, jenengan ngasih uang kepada pengemis itu yang bagaimana? Yang punya sopan santun. Jenengan ini terpanggil memberi enggak? Ada orang atau pengemis yang memintanya memaksa. Jadi sing bos iki sapa sih? Yang meminta siapa dan yang ngasih siapa? Dia enggak tahu diri. Dia enggak tahu diri. Enak mana tahu diri dengan sibuk meminta? Mulai mikir jenengan, kayaknya mikir. Enak mana sibuk tahu diri dengan sibuk meminta? Sibuk tahu sendiri. Karena Allah itu maha tahu. Allah itu maha tahu. Lebih tahu daripada diri kita. Allah itu maha tahu. Sedangkan kita maha tidak tahu diri. Aslinya hamba itu siapa? Tuhan itu siapa? Ya Allah, bersihkan dari selimutan hati ini yang sering tidak tahu diri. Seakan-akan Allah itu butuh kita sholati, butuh kita sembah. Kita sering tidak tahu diri. Ya Allah, ya Allah. Betul-betul hati kita ini berselimut. Berselimut. Coba kita tingkatkan. Kita tidak sholat tahajud, kita tidak sholat malam, itu merupakan tahu diri apa tidak tahu diri? Lah Ustadz, ojo dur-dur, sholat 5 waktu aja belum. Ya Allah, ya Karim. Saya bilang kepada anak saya, nak, kalau kamu tidak sholat tahajud, itu mau jadi apa kamu? Saya berkata seperti itu. Dan terus terang, surat Al-Muzammil ini saya mendapatkan pemahaman ketika dibaca anak saya. Saya berkata kepada anak saya, nak, surat Al-Muzammil itu selalu Abah baca. Karena saya Sukanan kepingin ilmumu itu bermanfaat. Saya baca itu betul, saya batin ilham itu, saya doakan, ya Allah, tembus itu. Tembus itu. Kita itu harus mengemis, inna sanulqi alaika qawlan saqila, diawali dari auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Kalau membaca Al-Quran, bacalah dengan tartil, bukan sekedar dilakukan, tapi mengemis, merengek.
Itu makna yang tersirat di balik auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tertartil, yang dibalik tartil itu merengek, mengemis untuk agar inna sanulki alaika qaulan saqila, bacaan yang diturunkan Allah itu diturunkan. Itu harus betul-betul mengemis. Akhirnya nanti inna nasyiatal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Akhirnya sholat malamnya itu betul-betul mengesankan dan menyentuh hati. Pernah itu hilang sholat tahajud. Pernah itu ketika sholat langsung didatangkan perut sakit. Ya Rabb, kenapa engkau menghalang-halangi ini? Kenapa ya Rabb? Dan pernah juga ketika sholat tahajud itu ngantuknya lebih dominan. Ya Allah, hilang ini. Hilang. Tersiksa nggak kira-kira? Tersiksa itu. Biasanya sholatnya itu enak, 2 rakaat 1 jam itu tidak terasa, tiba-tiba itu loh kok dominan ngantuknya ya gitu. Dominan ngantuknya. Jadi kita ini harus menjadi pengemis di hadapan Allah. Dan sholat tahajud itulah sholat yang waktunya sangat nikmat, hening. Dulu guru kita berpesan, kalau kamu ingin menjadi orang yang luar biasa, kerjamu, amal ibadahmu juga harus luar biasa. Orang pada tidur, kamu harus bangun. Jangan sampai kalah dengan ilmu hitam. Ilmu hitam itu juga prakteknya malam hari. Jangan sampai kalah. Berbahagialah kalau kita dianugerahi sholat malam yang indah. Sholat malam yang indah, ya Allah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kami ingin meniru Rasulullah walaupun masih jauh. Buka kabut selimut yang menyelimuti hati kita ya Allah. Sampai bacaan Al-Quran itu menyentuh, sholatnya itu menyentuh, dan jenengan nanti akan mengatakan inna nasyiatal laili hiya asyaddu wata'aw wa aqwamu qila. Tidak semua bacaan Al-Quran kita itu yang menyentuh. Tidak semua. Kita harus mengemis dalam keadaan yang sangat rendah sampai Al-Quran itu menjadi hati kita. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhal muzammil, ya Allah, jenengan buka selimutan hati kami ya Allah. Tolong rasakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Engkau memberikan contoh yang luar biasa ya Rasulullah. Sallu kama ra'aitumuni usalli wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut. Kita mengaku di hadapan Allah bahwa hati kita masih banyak selimutan. Semuanya buka ya Rabb. Anak cucu kami, sahabat-sahabat kami.
Allahumma ftah masami'a qalbina li zikrika. Jenengan buka pendengaran hati kami untuk zikir ingat kepadamu ya Allah. Buka selimut-selimut ya Allah. Ya ayyuhal muzammil, jadikanlah hati kami arasnya Al-Quran, ruhnya Al-Quran, cahaya Al-Quran, cinta Al-Quran, hafal Al-Quran dan menjaga Al-Quran. Allahumma rzuqna bi kulli harfin minal Qur'ani khalau. Jadikanlah setiap huruf Al-Quran yang kami baca lezat, nikmat, lezat, nikmat. Wa bi kulli juz'in minal Qur'ani jazaa, setiap juz yang kami baca menjadi balasan yang indah ya Allah. Waktu benar ma'asyahidin, jenengan catat kami sebagai orang-orang yang syahid Al-Quran. Inna sanulqi alaika qawlan saqila. Silakan mengamati bacaan yang diturunkan Allah, mengamati hati yang disentuh Allah. Mas Wandi, Bu Tuti, Bu Kiki, Bu Edi, Pak Kiki, Pak Ghaffur, Pak Fauzi, ya Allah, Pak Maimin, Mas Panat, ya Allah, ya Allah. Makanya di situ ada waktu nama syahidin. Masukkan kami golongan yang menyaksikan keindahan Al-Quran. Waktu benar ma'asyahidin. Waktu benar ma'asyahidin. Jadikanlah cahaya Al-Quran di alam barzah orang tua kami, nenek moyang kami, guru-guru kami. Jadikanlah Al-Quran fil qabri munisa ya Allah. Teman sejati di dalam kubur, wa ala sirati nura, di atas jembatan Siratal Mustaqim sebagai cahaya, wa fil jannati rafiqa, di surga sebagai teman, wa minan nari sitra wa hijab, wa minan nari sitra wa hijab. Jadikanlah sebagai dinding penyelamat dari neraka ya Allah, ya Allah, ya Allah. Buka selimutan hati kami, ganti dengan selimut Al-Quran ya Allah, ganti dengan selimut Al-Quran ya Allah. Ya Allah, jangan tinggalkan kami ya Allah, jangan Engkau tinggalkan kami. Baik,
Tolong perhatikan. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Tartil itu indah. Indahnya itu merayu, mengemis. Jangan indahnya itu hanya riya karena manusia, tapi indahnya itu karena Allah. Maaf, walaupun suaranya dengan gak enak, Allah tidak melihat itu. Allah tidak melihat itu. Tapi keikhlasan ingin mendekat itu. Keikhlasan ingin mendekat itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak menuntut suara jenengan itu enak. Dan Allah itu maha tahu bahwa suara kita itu terbatas. Tapi yang dilihat Allah itu keikhlasan. Keikhlasan. Keikhlasan berupaya, saya kepingin mendekatimu ya Allah dengan Al-Quran. Itu yang dilihat oleh Allah. Waktubna ma'asyahidin. Catat kami sebagai orang yang syahid. Syahid Al-Quran. Syahid Al-Quran itu menyaksikan kebenaran Al-Quran, kemukjizatan Al-Quran. Syahid. Syahid. Itu kalau tidak dibuka Allah, nggak ada apa-apanya Al-Quran itu kalau tidak dibuka Allah. Seakan-akan seperti kertas biasa. Seakan-akan seperti kertas biasa. Kalau begitu hati kita itu betul-betul berselimut. La yamassuhu illal mutahharun. Minta kepada Allah selimutan ini dibuka oleh Allah. Ada doa yang pernah kami sampaikan yang saya dapat dari buku Mukhtarul Ahadis. Allahumma ftah masami'a qalbina li zikri. Ya Allah, jenengan buka pendengaran-pendengaran hati untuk bisa ingat kepadamu. Jenengan buka ya Allah, jenengan buka ya Allah, jenengan buka. Terima kasih. Jenengan buka ya Allah pendengaran-pendengaran hati kami. Ya, pendengaran-pendengaran hati kami. Untuk bisa zikir ingat kepadamu. Warzuqna ta'ataka. Anugerahkan kepadaku, kepada kami untuk bisa taat kepadamu. Wa ta'ata rasulika, dan taat kepada Rasulmu. Wa amalan bi kitabika, bisa amal sesuai dengan kitabmu yaitu Al-Quran. Siapa yang mampu membuka selimut? Siapa yang mampu membuka kabut? Ketika Gunung Semeru itu kan terjadi asar. Karena matahari itu ditutup kabut pasir dan debu yang begitu tebal, seakan-akan apa? Malam. Saya nggak tahu hati kita itu malam terus apa siang terus. Jangan-jangan saking gelapnya sampai hati kita nggak tahu kapan malam, kapan siang. Jangan-jangan saking gelapnya hati kita itu tidak tahu siapa hamba, siapa Tuhan, dan siapa setan. Semuanya itu campur aduk. Semuanya itu campur aduk.
Lihat langit itu kalau cerah, matahari, bulan terlihat. Lihat air laut itu kalau bening. Ikan itu kelihatan. Lihat hati itu kalau bening, selalu mengenal diri. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Maka setiap yang dilihat adalah kenali diri, kenali Tuhan. Kenali diri, kenali Tuhan. Apa yang kita saksikan ketika kita membaca Al-Quran? Waktubna ma'asyahidin. Ya Allah, catat kami, masukkan ke golongan orang-orang yang syahid. Syahid itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa sesungguhnya Rasulullah Muhammad adalah utusan Allah. Menyaksi dan disaksikan. Bagaimana bisa menyaksikan Allah kalau Tuhan selainnya Allah berkerumun? Bagaimana menyaksikan Rasulullah kalau selain Rasulullah itu masih ada? Bagaimana menyaksikan istri atau suami kalau yang lain masih ada? Jenengan pernah pilkada, jenengan pernah enggak coblosan DPR itu? Di pinggir jalan itu kan gambar banyak itu. Betul? Kemudian masuk bilik pencoblosan itu ada beberapa gambar partai dan ada foto. Bingung nggak kira-kira? Karena semuanya menawarkan dengan iming-iming begitu. Jadi aku nyoblosing di akhirnya ngawur. Nggak gampang loh. La ilaha illallah. Bisa illallah, hanya Allah, kalau selain Allahnya itu tidak ada. Selain Allahnya itu tidak ada. Bersihkan ya Allah, bersihkan, la ilaha. Selain Allah itu tolong bersihkan ya Allah supaya bisa illallah. Waktubna ma'asyahidin. Kalau begitu ketika asyhadu alla ilaha illallah itu bimbing syahadat kami yang menyaksikan dan disaksikan. Apa maknanya menyaksikan dan disaksikan? Ihsan. Ihsan itu anta'budallah ka'annaka tara. Beribadah itu seakan-akan melihat. Hamba melihat Allah dengan hatinya. Hamba melihat Allah dengan nur ala nur. Tanpa nur nggak akan bisa. Makanya ihsan itu adalah nur. Nur ala nur. Cahaya bisa melihat cahaya. Kalau hati ini tidak ada cahayanya, nggak akan bisa. Silakan jenengan masuk kamar gelap gulita dan silakan baca buku. Loh, katanya mata itu bisa melihat. Mata itu tidak akan bisa melihat kalau tidak ada cahaya. Ini pentingnya cahaya. Di dalam doa khatmil Quran, wa ala sirati nura. Jadikanlah ketika kami itu meniti siratal mustaqim, yang bawahnya itu neraka jahanam, jadikanlah Al-Quran itu sebagai cahaya. Dan semoga dengan membaca Al-Quran dan mengkaji Al-Quran, hidup kita itu selalu dituntun dengan Al-Quran. Dituntun, jangan jauh dengan Al-Quran. Makanya jadikanlah Al-Quran fid dunya qarina. Qarina itu teman. Jadikanlah Al-Quran di dunia ini sebagai teman ya Allah. Fid dunya qarina. Wa fil qabri munisa. Di kuburan itu saya lihat munisa itu apa ya?
juga artinya teman, teman sejati sebagai sinar. Wa fil qabri munisa wa ala sirati nura wa fil jannati rafiqa wa minan nari sitra wa hijaba. Indah sekali itu. Dan subhanallah, kalau kita sambungkan dengan surat Abasa, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari kiamat nanti seseorang lari dari saudaranya, mar'u min akhi, wa ummihi wa abi, lari dari ibu dan bapaknya, wa sahibatihi, wa sahibatihi itu istri, wa bani dan anaknya. Likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni, semuanya itu sibuk sendiri-sendiri, yang diurus adalah, yang dipikirkan adalah selamat. Maaf, jadi suami istri kita belum menjamin kalau nanti di hari kiamat itu bisa menjadi penolong. Teman pun juga belum menjamin, tapi yang menjamin adalah Al-Quran. Yang memberikan syafaat adalah Al-Quran. Insya Allah Al-Quran tidak akan pernah lari dari pembacanya dan pengkajinya. Kalau teman suami istri bisa lari, berarti teman sejati adalah, temannya hakiki adalah Al-Quran. Berbahagialah kalau kita sudah dijadikan temannya Al-Quran. Kemana-mana itu membaca dan mengkaji Al-Quran. Banyak sekali saya mendapatkan pembelajaran setelah belajar sehari 1 juz. Itu saya lipat. Tinggal tunggu waktunya kapan ilmu ini harus kami sampaikan. Dan banyak sekali apa yang saya sampaikan, perasaan jiwa dan hati, ternyata ada ayatnya. Di antaranya tadi, ya ayyuhan nas, wahai manusia, antum apa? Kamu itu adalah fakir. Ya, antumul fuqara'u, ya betul ya. Ilallah, kamu itu adalah fakir, miskin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Apalagi kita yang biasanya menyampaikan tidak boleh merasa banyak ilmu. Disindir sama Allah, innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau itu maha berilmu dan maha bijaksana. Ketika kita di hadapan Allah itu selalu merendah, menjadi pengemis yang sejati, maka nanti Allah itu akan menunjukkan mahanya. Maha apa? Maha hidayah. Maha hidayah di balik Al-Quran, dan maha hidayah di balik kejadian demi kejadian yang kita alami. Itu ada hidayah. Ada sentuhan. Terima kasih Bu Tuti. Kemarin Ilham cerita setelah jenengan kasih rezeki itu, ya Allah, Bah, saya tadi diberi rezeki Allah dengan tiba-tiba. Loh, apa maksudnya? Saya tadi ketika di Indomaret itu ada pengemis yang sholawat, kemudian saya kasih uang, terus saya nggak mikir berapa. Tiba-tiba sekarang saya dapat rezeki dari Tante Tuti. Ya Allah, ya Allah. Saya itu langsung merasakan itu. Merasakan Allah menempat dia. Menempat dia itu seperti itu. Ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi ilmu kita itu nitis. Nurun. Nurun itu kalau di bahasa Jawa kan apa? Nurun. Kalau di bahasa Arab kan nur. Nurun apa? Cahaya. Cahaya. Jadi orang Jawa itu hebat ya. Ya semoga ilmu ini nurun, ya kan?
Nurun apa? Cahaya. Dan sesuatu yang nurun atau turun itu pasti ke bawah. Ya, pasti ke bawah. Saya yakin, seyakin-yakinnya doa jenengan itu sudah nurun kepada anak cucu. Tapi sejauh mana kecerdasan kita itu membaca. Kalau kita menuntut anak yang luar biasa, nggak akan bisa baca itu. Tapi kalau kita itu rasa syukur, pelan-pelan rasa syukur, tidak dengan nafsu, tidak dengan tergesa-gesa, ya Allah, nurun itu, turun itu, ya Allah, subhanallah. Tidak ada kebahagiaan kecuali ilmu kita itu menitis. Menitis itu kan dari kata-kata netes. Dan sesuatu yang netes itu ke atas atau ke bawah? Ke bawah. Dan netes itu sedikit apa banyak? Sedikit. Kalau banyak kerojokan. itu netes itu. Subhanallah, seperti ini ya Allah, netes ya Allah, alhamdulillah. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Kemudian tanya kepada saya, Abah itu kalau sholat tahajud baca apa? Abah membaca doa apa? Surat Al-Hajj ayat 26-27 yang tadi saya baca. Wa id bawwa'na li Ibrahima makanal baiti. Itu doanya Nabi Ibrahim, dihafalkan. Subhanallah. Kemudian doa safar juga ditanyakan. Ya Allah, semoga ilmu ini bermanfaat. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah insya Allah orang tua kita itu bahagia melihat anak cucunya mengkaji Al-Quran, kemudian ditransfer, didoakan orang tuanya, kemudian didoakan guru-gurunya. Itu ya Allah, alangkah bahagianya. Dan kemarin juga saya ngajari Ilham, nah kalau kamu sedekah, jangan sedekah diniati sendiri nak ya, niatkan untuk keluarga dan guru-gurumu. Saya bilang gitu. Loh gitu ya? Iya nak. Kalau kamu sedekah, jangan diniati untuk diri sendiri, tapi niatkan untuk keluarga, niatkan untuk guru-gurumu. Kamu jangan berpikir untuk dirimu, itu pasti otomatis. Itu yang menjadikan sanad-sanad ilmu itu akan menjadi ilmu yang tadinya enggak ingat jadi ingat. Ilmu yang tadinya tidak bisa diamalkan, tiba-tiba itu bisa diamalkan. Tiba-tiba dia itu cerita ilmu tentang yang disampaikan guru-gurunya. Ya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mari kita berdoa lagi. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balik hati, ya Allah, lembutkan hati kami, anak cucu kami, ya muqallibal qulub. Barangkali kami salah lihat, salah penilaian. Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqni ittiba'ah, wa arinil batila batila warzuqni ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah yang benar adalah benar, dan kami mampu melaksanakan kebenaran itu. Perlihatkanlah yang salah adalah salah. Berikan kemampuan kami untuk menjauhinya, ya Allah. Rasakan wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Bersihkan hati kami dari selain Allah yang menutupi, yang menjadikan hati kami berkabut, ya Allah.
Ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Allah, bersihkan hati kami, bersihkan hati anak cucu kami, sehingga mampu melihat kebenaran yang hakiki. Ya Allah, semoga alam barzah, guru, orang tua, nenek, saudara-saudara kami menjadi taman surga, ya Allah. Sibukkan kami dengan Al-Quran, pahamkan ya Allah. Allahumma rzuqna mu'jizati salat wa mu'jizati al-Quran. Allahumma ja'al qulubana arshal Quran wa ruhal Quran wa nural Quran wa hubbal Quran. Ikat hati kami dengan Al-Quran ya Allah. Ikat hati kami dengan salat ya Allah. Jadikanlah kami satu keluarga di surga. Ya Allah, semoga keluarga kami di dunia, keluarga di akhirat ya Allah. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tolong dirasakan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Jenengan terami kajian ini ya Allah, jenengan terami bacaan Al-Quran yang jauh daripada sempurna. Jenengan kawal dengan malaikatmu sahabat-sahabat yang datang ini, yang di rumah baiti jannati sakinah mawaddah warahmah. Jenengan hibur dengan cahaya di atas cahaya Al-Quran. Jenengan hibur dengan cahaya di atas cahaya rizki yang tidak disangka-sangka. Jenengan hibur dengan cahaya di atas cahaya kun fayakunmu, cahaya di atas cahaya sakinah mawaddah warahmah. Nah, rasakan. Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Ya Allah, turunkan hidangan dari langit, hidangan rohani dari langit ya Allah. Anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur razikin. Berilah kami rizki, Engkau adalah sebaik-baik pemberi rizki ya Allah. Jangan tinggalkan kami walaupun sekejap mata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.